Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kelas Filologi Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas mengenai rencana pembelajaran kita selama 16 pertemuan ke depan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu pengertian filologi, objek kajian filologi, dan tujuan dari penelitian filologi. Oke, kita akan memulai dari pengertian filologi secara bahasa. Pengertian filologi, kata filologi diambil dari kata philos dan logos dari bahasa Yunani. Kata philos artinya adalah cinta, sedangkan logos adalah secara umum diartikan dengan kata. Kata logos ini kita masuk lebih jauh. Pada awalnya berarti mengumpulkan atau meletakkan kemudian diungkapkan. Artinya adalah mengumpulkan sesuatu dalam pikiran, pemikiran, ide-ide, kemudian mengungkapkannya dalam kata-kata. Artinya dia memiliki dua aspek yang mana aspek pertama adalah inward, bagian proses memikirkan, me, mencari informasi, kemudian bagian yang kedua adalah mengungkapkan informasi tersebut dalam kata-kata. Kata logos ini juga digunakan dalam Bible John misalnya, digunakan untuk mendeskripsikan konsep wahyu. Pada mulanya adalah kata. In the beginning was the word. Kata word di situ yang dalam bahasa Indonesia kita artikan kata, itu adalah logos sebenarnya. Dan logos ini konsep dalam tradisi Kristen adalah nama untuk kalam Allah, yaitu dalam konsep agama mereka adalah Yesus Kristus. Tapi kata ini oleh sebab itu juga digunakan untuk pemaknaan wahyu. Dalam pemaknaan yang lain dia juga digunakan untuk diskurs, wacana. Yang jelas adalah proses dua hal. Proses memikirkan sesuatu, mendapatkan pemikiran sesuatu, entah melalui proses amatan langsung maupun dari wahyu, kemudian mengungkapkannya dalam kata-kata. Oleh sebab itu, karena proses yang demikian, yang awal mula dari kebudayaan, ilmu, sastra adalah memikirkan itu, berpikir itu, yang muasalnya bisa dari diri sendiri dan bisa dari wahyu. Oleh sebab itu kata filologi itu juga dimaknai dengan bukan hanya cinta kata-kata tetapi juga cinta kebudayaan, cinta ilmu, cinta sastra, bahkan mungkin juga mencakup cinta keagamaan. Dalam manuskrip ini kita bisa melihat ini adalah mushaf wahyu Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Ia adalah koleksi dari sebuah masjid di Pondok Pesantren Popongan. Kita lihat di sini ada ekspresi kecintaan terhadap mushaf Al-Qur'an dengan cara memberikan hiasan iluminasi emas yang sangat indah sekali. Nah, kita nanti akan bisa meneliti harapannya kenapa sebuah mushaf Al-Qur'an yang sangat indah, yang eksklusif, yang nampaknya secara logika seorang kiai kalau mau membelinya sendiri, apalagi dalam arti mempekerjakan orang untuk menuliskan mushaf dari yang kemungkinan besar dari Terengganu ini, itu tidak mungkin. Nah, kita bisa meneliti nantinya dengan pendekatan filologi bagaimana hal ini bisa terjadi. Sebuah mushaf eksklusif bisa di pondok pesantren Popongan, asuhan waktu itu masih diasuh oleh Kiai Mansur Popongan. Kita berlanjut ke pengertian yang kedua, yaitu pengertian istilahi mengenai filologi. Yang pertama saya ingin menyebutkan sebuah pengertian yang disebutkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu filologi adalah ilmu tentang kebudayaan manusia, terutama dengan cara menelaah karya-karya sastra lama atau sumber-sumber tertulis. Sebenarnya ilmu ini setelah berkembang dari pemaknaan bahasa tadi, cinta kebudayaan,
karena dia dimulai dari, Yunani, artinya di masa di mana, kebudayaan itu masih ditulis dalam proses yang manual, artinya dalam manuskrip-manuskrip, maka ilmu ini, ilmu tentang kebudayaan manusia yang, dalam kata lain artinya tentang seluruh aspek dari kehidupan manusia, itu ditandaskan dengan cara menelaah karya-karya sastra lama. Artinya menelaah karya-karya yang dihasilkan oleh para penulis-penulis yang masih menggunakan teks-teks, atau masih menggunakan penulisan manual dengan manuskrip-manuskrip itu. Itu pengertiannya secara istilahi yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kalau kita melihat pengertian yang diberikan oleh beberapa penulis, filolog, bukan dari kamus, buku kamus ya, filologi mencakup banyak sense yang berbeda. Misalnya kita bisa melihat pemaknaan awal dari filologi adalah sebuah tradisi untuk membandingkan teks, yaitu ide, pikiran yang ada dalam tulisan untuk menemukan yang rusak, yang tidak asli, yang berubah dari penulis awalnya dengan yang asli, yang benar, yang sesuai dengan penulis asalnya. Mungkin tradisi ini ada dalam tradisi Islam ya sesuai dengan tradisi tahqiq ya, agar seorang penulis kalau atau seorang yang mau menerbitkan suatu kitab yang berasal dari manuskrip mau diterbitkan maka dia harus meneliti di antara banyak manuskrip Ihya misalnya, Ihya Ulumuddin, mana yang benar, adakah perbedaan antara setiap manuskrip. Kemudian perbedaan itu secara keilmuan bahasa ditetapkan mana yang benar, mana yang salah. Kemudian makna yang kedua dari filologi berkembang menjadi sebagai ilmu untuk mengetahui sastra-sastra atau perkembangan sastra dan bahasa lama. Ini bisa kita lihat misalnya dalam konteks kajian, sastra Jawa lama misalnya Jawa kuno, maka kita akan melihat, para penelitinya selalu atau harus memiliki kemampuan penelitian filologi untuk mencari naskah-naskah kuno, naskah-naskah lama, yang mana dari naskah-naskah itu bisa disimpulkan tentang perkembangan sastra, linguistik, eee tata bahasa, dan macam-macam, eee, cabang-cabang dalam ilmu sastra dan bahasa. Kemudian ilmu filologi juga dimaknai sebagai tekstologi, yaitu keilmuan yang membahas tentang ide-ide apa saja yang ada dalam, karya tertulis berupa manuskrip itu. Perkembangan terakhir dari filologi modern adalah seluruh kajian yang dilandaskan pada manuskrip kuno. Biasanya ini dibatasi dalam konteks keilmuan filologi yang usianya lebih dari 50 tahun untuk meneliti beragam atribusi atau sifat-sifat yang melekat padanya. Baik sifat-sifat itu dalam artinya fisikal, artinya naskah itu kita ingin mengkaji berdasarkan perpindahan naskahnya, fisik naskahnya, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Atau kita hanya ingin mengkaji tentang deskripsinya, kita mau melakukan katalog, maka itu juga menggunakan filologi gitu. Tetapi tidak hanya pada sebatas itu, apalagi pada hanya sebatas membandingkan antara naskah yang, baik, yang benar dengan naskah yang tidak benar, tetapi juga mencakup kajian filologi ini untuk mendapatkan informasi kesejarahan, budaya, agama. Artinya, dengan menggunakan beragam pendekatan lain, filologi dapat disempurnakan untuk menjadi kajian kesejarahan, budaya, agama, dan lain-lain. Ini bisa kita lihat pada penulis-penulis kesejarahan misalnya, eee eee, Peter Carey yang harus merujuk kepada manuskrip kuno karya dari, Pangeran Diponegoro, yaitu Bapat Diponegoro untuk, menulis kesejarahan Diponegoro, perang Diponegoro itu. Kita kita juga bisa melihat penelitian yang dilakukan oleh misalnya, eee
Drewes misalnya, dia ingin meneliti tentang perkembangan agama di masa Wali Songo, maka dia harus meneliti tentang misalnya, usul suluk gitu, atau misalnya, serat-serat yang berkaitan atau yang dinisbahkan kepada Sunan Bonang, itu kajiannya, Drewes. Jadi filologi modern tidak hanya terpaku pada untuk mencari teks asli, teks yang paling benar, tetapi juga melihat dengan kacamata yang lebih luas, yaitu dengan ilmu kesejarahan, ilmu budaya, ilmu agama, dan keilmuan lainnya. Nah, dalam konteks ini kita akan melihat dari keilmuan Al-Quran nanti. Kita akan belajar beberapa teori keilmuan atau ulumul Quran yang dapat diterapkan untuk mengkaji manuskrip-manuskrip mushaf Al-Quran, baik yang ada di Nusantara, yang ditulis atau yang beredar di Nusantara maupun mushaf-mushaf Al-Quran lain yang beredar di belahan dunia lainnya. Jadi, kadang filologi modern ini melihat teks yang berbeda dari asalnya tidak secara negatif dalam arti kekeliruan. Memang ada yang sifatnya kekeliruan, misalnya kalau salah memberikan titik dari kata ya Allah misalnya titiknya kok malah ba gitu, nggak berarti misalnya. Tapi ada yang sifatnya intensional atau diniatkan oleh penulisnya. Misalnya tradisi dalam eh, para pujangga keraton Surakarta, Ronggowarsito misalnya, dia menulis, menyalin menjadi bentuk gubahan baru dari karya-karya Yosodipuro I. Dan gubahan baru yang dari teks Yosodipuro itu mengalami perubahan-perubahan yang cukup berarti, dan perubahan itu memang diniatkan oleh penulisnya. Misalnya perubahan kata eh, atau figur yang diungkapkan dalam Yosodipuro I itu menggunakan figur Adam, tapi di Ronggowarsito menggunakan kata atau figur Atma. Perubahan itu perlu penelitian lebih lanjut, tetapi bisa kita lihat semacam indianisasi kembali figur-figur yang sudah disebut secara Islami atau menggunakan kata-kata Arab. Kalau demikian makna dari penelitian filologi atau pengertian istilah dari filologi, lalu apa objek penelitian filologi itu? Objek yang pertama adalah naskah. Secara bahasa, Kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendeskripsikan naskah dengan karangan yang masih ditulis tangan. Dalam keilmuan filologi, makna ini dipersempit lagi. Adalah naskah adalah fisik baik berupa buku maupun bentuk-bentuk lainnya, masih berupa kertas-kertas misalnya, atau dalam konteks ini kita bisa melihat sebuah bentuk baju misalnya, yang di dalamnya ada tulisan tangan seseorang. Artinya fisik dari buku tersebut atau manuskrip tersebut disebut naskah. Jadi kita akan membedakan naskah ini dalam konteks penelitian filologi dengan makna lainnya seperti naskah pidato misalnya, itu artinya teks pidato, naskah dan teks sama, tetapi kita akan melihat dalam penelitian filologi naskah dan teks itu berbeda. Naskah itu fisik, konkret, kita kalau berbicara tentang naskah akan berbicara tentang misalnya bahan eh, alat alas tulisan. Misalnya dalam konteks ini dia pakai lontar. Ada yang menggunakan kertas lokal seperti daluang misalnya. Ada yang menggunakan kertas Eropa. Kalau kertas Eropa, maka kita harus meneliti adakah watermark di dalamnya misalnya. Watermarknya apa? Kemudian dari watermark itu kita bisa memprediksikan usia dari naskah tersebut. Kemudian kita juga bisa berbicara terkait naskah ini mengenai metode penjilitan. Apakah dia menggunakan seperti konteks ini dia menggunakan metode khusus yang berbeda dengan penjilitan buku misalnya. Apakah dia menggunakan kuros, setiap kuros itu berapa sistem kurosnya gitu misalnya. Dan karakteristik-karakteristik fisik lainnya yang ada dalam sebuah naskah.
Kita bisa berbicara tentang, kondisi naskah, apakah dimakan oleh, eee, ulat-ulat atau tidak gitu. Jadi ini penelitian yang objek penelitian yang awal dari, eee, penelitian filologi. Dalam pertemuan ke depan kita nanti ketika membicarakan tentang deskripsi naskah, kita akan berbicara tentang hal ini lebih lanjut. Misalnya, bentuk-bentuk naskah yang ada di Nusantara itu sangat beragam. Dari bentuk standar yang dijilid seperti itu, hingga naskah yang sifatnya digulung, kemudian naskah yang berbentuk tidak umum, misalnya kayak ini bentuk baju misalnya. Nah, itu kita akan pelajari ketika akan masuk di bab inventarisasi dan lebih tepatnya di deskripsi naskah. Objek kajian yang kedua dari penelitian filologi adalah teks. Teks ini bukan dalam arti yang biasa kita gunakan dalam perbincangan sehari-hari yang artinya ya eh, bahan tertulis atau ketikan ya gitu ya. Tulisan secara umum, tetapi teks adalah wacana yang ada dalam tulisan. Dalam konteks penelitian filologi, dia adalah ide abstrak yang ada dalam tulisan. Kita akan bisa meneliti atau kita sebagai peneliti filologi tidak hanya meneliti kondisi fisikal dari naskah manuskrip itu, tetapi juga lebih penting, dan ini saya tekankan untuk peneliti-peneliti filologi untuk mau dan mampu mengkaji pemikiran atau kebudayaan yang ada dalam naskah. Pemikiran itu bisa diatribusikan pada beragam hal. Misalnya kita bisa melihat eee, teks dalam naskah itu dalam kacamata ilmu kebudayaan. Bisa juga kita bisa menganalisisnya dalam, keilmuan kesejarahan, atau dalam konteks kita, kita akan menganalisisnya dalam keilmuan keislaman. Misalnya kalau kita mau mengkaji teks, Al-Qur'an misalnya, kita ingin mengkaji, eee, tafsiran-tafsiran yang muncul, yang ada dalam serat-serat misalnya. Bagaimana secara langsung maupun tidak, serat-serat itu nampaknya adalah sebuah resepsi atas ayat-ayat Al-Qur'an tertentu gitu. Jadinya ada semacam resepsi, penerimaan dan pengejawantahan dari ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam bentuk yang berbeda, dalam bentuk, mocopat misalnya tembang mocopat gitu. Sehingga yang tadinya dibaca berubah menjadi dinyanyikan, dinikmati untuk bukan hanya sekedar, tahu tetapi masuk ke dalam pikiran. Itu misalnya yang disebutkan dalam Suluk Tuhfah, kenapa ajaran Tuhfatul Mursalah ila Ruhin Nabi yang sifatnya prosa, yang ditulis dalam bahasa Arab ditembangkan. Karena biar masuk ke dalam pikiran, mudah diingat, masuk ke dalam hati pula. Ini contoh dalam, gambar ini adalah sebuah, eee, teks tembang mocopat yang berbicara tentang, eee, takdir. Dia teks ini digubah oleh seorang santri ketika atau berada bersamaan dengan kitab dalam bahasa Arab yang membahas mengenai takdir Allah. Terbaca di sini ini penggalan ya, jadi, ada 2 halaman kalau nggak salah yang berisi tentang, teks mocopat ini. Ini sangat penting meskipun cuma 2 halaman untuk melihat bahwa tradisi mocopat juga dikembangkan di dalam tradisi pesantren untuk ya mengingat kembali dan memudahkan pengingatan terhadap pengajaran yang disampaikan dalam bahasa Arab. Kita bisa baca di sini misalnya puniki miwah malih ing maf'ul nyo lan malih supaya dadi anggene madhi dzammi. Pengalem penajatipun sya sareng dhateng kawula. Syarak dhateng kawula. Lan malih supaya dadi panggenane anampa thawab lan iqab. Anapun lamun pakarya kang tan lawan ikhtiar mung
Nggah reke nora nono. Lihat, ini bagian yang paling penting menurut saya dalam teks ini, anapun, adapun, lamun pakaryo, apabila ada sebuah tindakan dalam realitas, kang tan lawan ikhtiar, yang tidak diikuti dengan ikhtiar, munggah reke nora nono. Sesungguhnya menurut kami hal itu tidak ada. Artinya, kodok atau kodar Allah Subhanahu wa taala dengan eh, takdir Allah Subhanahu wa taala dengan eh, ikhtiar manusia itu berjalin beriringan untuk menciptakan realitas yang ada, menciptakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh hamba. Jadi tindakan hamba itu berjalan beriringan di dalamnya takdir dan ikhtiar. Nah, itu sangat eh, menghentak ya, artinya beberapa tradisi menganggap bahwa Asy'ariyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beredar termasuknya kuat di Nusantara ini sifatnya fatalistik, hanya mengandalkan takdir dan seakan-akan tidak mau berusaha atau malas berusaha. Padahal ini teks ini menjelaskan secara jelas dalam teks bahasa Arabnya kemudian diubah menjadi mocopat bahwa takdir beriringan dengan ikhtiarlah yang mencipta sebuah realitas. Objek lain yang perlu dipertimbangkan pula dalam penelitian filologi adalah tempat penyimpanan naskah dan jejaring kesejarahan naskah. Jadi kita tidak berbicara secara umum mengenai naskah itu sendiri, tetapi tempat penyimpanan naskah itu, atau eh, kalau tempat itu digunakan untuk bukan hanya menyimpan tetapi menyalin, kemudian mendiseminasikan ajaran dalam naskah, maka kita bisa menyebutnya skriptorium misalnya. Ini bisa terkait dengan relasi yang terbentuk dari hubungan antar naskah dan tempat penyimpanannya. Misalnya naskah Al-Quran tadi yang saya sebutkan di awal, kok bisa tempat penyimpanannya ada di Masjid Popongan yang nampaknya masjid itu bukan masjid pemerintah misalnya atau masjid keraton, tetapi kok bisa naskah mushaf Al-Quran yang sebegitu eksklusifnya yang biasanya disimpan oleh di tempat-tempat yang khusus di keraton-keraton, tapi kok ini ada di masjid biasa gitu, masjid biasa dalam tanda petik gitu ya. Kita bisa mencarinya dengan cara melihat hubungan relasi naskah, tempat penyimpan, pemilik naskah dengan kondisi sosial yang ada di situ. Kemudian menyimpulkan, oh ternyata ini adalah hasil dari hubungan yang dekat antara ulama dan umaro, antara Kiai Mansur dengan elit keraton Surakarta. Kita juga bisa melihat bahwa perpindahan naskah itu bisa beragam alasan. Dia bisa karena alasan hadiah, atau pembelian, atau perampasan dalam arti sitaan, atau perpindahan pemilik karena diturunkan misalnya, turun-temurun gitu. Ini yang banyak terjadi dari naskah kita ke tempat luar, di luar negeri, misalnya di Leiden ya karena pembelian. Misalnya usul-usul itu karena dibeli. Sebagiannya juga karena rampasan, karena satu pesantren pemimpinnya atau pengasuhnya dituduh melakukan makar untuk melawan pemerintah kolonial Belanda, sehingga dia dianggap sebagai orang yang mau melakukan makar, maka pesantrennya ditutup, dia ditahan, kemudian apa yang ada di sana berupa manuskrip-manuskrip eh, tulisan kitab dirampas sebagai bukti dari sikap pemiliknya gitu. Itu ada juga yang semacam itu. Kemudian kita juga bisa melihat jaringan keilmuan yang terbentuk dari perpindahan itu atau keterangan beragam dari tokoh yang ada di dalam naskah. Karena teksnya sebenarnya biasa saja, misalnya teks takrib, tapi kok bisa ada di Amsterdam dan ternyata di situ ada iluminasi atau transliterasi antar baris atau maknopegon. Itu kan menarik sekali. Kita mungkin tidak membahas teks takribnya karena teks takrib sudah diterbitkan dan sudah jelas pembahasan tentang fikihnya gitu. Tapi kita ingin membahas tentang peredaran eh, kitab itu di Nusantara. Maka kita harus melihat manuskrip-manuskrip takrib dan melihat objek-objek bukan teks utama takskripnya tetapi
takribnya, tetapi misalnya kalau ada pemaknaan antabaris, kemudian menyebutkan ulama yang mengajarkan itu, santri itu belajar dari kiai siapa, kemudian melihat kolofan ternyata takrib sudah disebutkan dalam konteks, di Amsterdam itu, sudah disebutkan di situ disebutkan bahwa, teks ini atau naskah takrib ini, manuskripnya sudah berpindah ke Amsterdam pada awal abad ke-16, 1610. Dan ini kemungkinan besar berasal dari pembelian, orang yang pertama kali orang Belanda yang pertama kali berkunjung ke Nusantara, ke Tuban, orang yang sama yang membeli, manuskrip, Usul Sulu dan manuskrip Kropak Ferrara misalnya, manuskrip lainnya, termasuk, 10 awal manuskrip yang datang ke Eropa gitu. Ini, contoh gambar di sini adalah proses, eee, merawat manuskrip yang dilakukan oleh Balitbang Semarang di Pondok Sumber Anyar Telanaan, Pamekasan, Madura. Nah, di sini dilihat ini adalah pondok yang amat tua dan manuskripnya banyak sekali disimpan di sana, misalnya manuskrip Bahrul Lahut. Ini juga unik untuk menggambarkan jejaring keulamaan, interlokal, artinya keulamaan antar ulama di, Nusantara. Bagaimana sebuah manuskrip, tasawuf yang, disebutkan dikarang di Aceh pada abad ke-12 sudah atau masih dikaji hingga abad ke-18 di Pamekasan, Madura gitu. Artinya sebuah proses, pembelajaran atas kitab yang berlangsung cukup lama, bukan hanya dari tradisi, Arab atau tradisi Mekkah, yang kita kenal sebelumnya, para pengarang-pengarang dari luar Nusantara, tetapi pengarang dari Nusantara pun masih dikaji, di pesantren itu. Selanjutnya, setelah membahas mengenai apa itu pengertian filologi, kemudian objeknya, lalu untuk apa semua itu? Untuk apa melakukan penelitian filologi? Tentu jawabannya bisa sangat spesifik tergantung pada objek atau aspek yang mau kita teliti dari sebuah manuskrip, tapi jawaban umumnya yang disediakan oleh para peneliti filologi adalah dengan penelitian filologi kita diharapkan mampu mengungkap kekayaan hasanah budaya masa lalu untuk pembaca kita di masa kini. Dalam konteks penelitian manuskrip Nusantara ini sangat penting sekali untuk menunjukkan dan mempelajari sejarah pemikiran ulama masa lalu yang mana banyak di antaranya belum dapat kita akses. Misalnya karya-karya Syekh Yusuf Al-Maqassari, Syekh Abdul Rauf Asingkili bahkan banyak yang belum diterbitkan. Dan termasuk pula karya-karya yang anonim tetapi menggambarkan sejarah penerimaan dan dakwah Islam di Nusantara. Karena kebanyakan dari manuskrip-manuskrip itu ditulis dalam aksara yang sudah tidak umum lagi digunakan masyarakat. Apalagi masyarakat awam kemungkinan besar tidak mampu mengaksesnya secara langsung. Para peneliti filolog lah yang diharapkan mampu mengungkap isi dari manuskrip-manuskrip tersebut. Misalnya manuskrip tersebut masih ditulis dalam aksara Jawa. Siapa sekarang yang mampu bukan hanya membaca aksaranya, tapi juga mengerti makna kata dalam aksara itu dalam bahasa Jawa yang sudah lama itu, bahasa Jawa kuno atau bahasa modern tetapi lama gitu ya, sejak masa Belanda datang ke Nusantara. Eh, Tidak banyak sekarang. Maka peneliti filolog lah yang diharapkan mampu mengungkapkan hal itu. Atau dalam aksara Pegon. Pegon memang masih hidup, tetapi dia terbatas pada komunitas pesantren, itu pun dalam rangka proses pembelajaran kitab Arab ke dalam untuk dimaknai dalam bahasa Jawa gitu. Tapi banyak manuskrip kita yang ditulis dalam bahasa Jawa itu atau bahasa Sunda atau bahasa Madura ya yang belum disentuh, yang belum diteliti, yang masih perlu mereka yang mampu dan mau mendedikasikan waktunya untuk membaca, kemudian menganalisis gitu. Ini berbeda memang dengan kajian terhadap teks yang sudah terbit. Misalnya tafsir-tafsir yang sudah terbit, kita mau langsung mengkaji tafsir tersebut dari analisis misalnya sumber-sumbernya, misalnya sumber-sumber tafsir eh,
Faidur Rahman karya Kiai Soleh Darat misalnya, atau me eee, karakteristik tafsir, sufistik dalam, karya dalam kitab Faidur Rahman karya Kiai Soleh Darat misalnya. Karena kitab tersebut sudah dicetak dan kita bisa mengaksesnya secara langsung. Tetapi kalau kita melihat manuskrip semacam ini misalnya, kita harus menganalisis banyak hal kan gitu. Dan, ini kemanfaatan yang, penting yang kita secara umum masih buta. Masyarakat kita masih belum banyak, mendapatkan informasi valid mengenai keberagamaan, sejarah keberagamaannya yang berasal dari manuskrip-manuskrip, kuno gitu. Oleh sebab itu penelitian ini masih sangat terbuka, luas bagi para, calon peneliti, para mahasiswa untuk melakukan penelitian terhadapnya. Contoh di sini adalah sebuah manuskrip dari Jepara. Ini manuskrip ini menggambarkan sesuatu yang amat penting mengenai hubungan antara, aksara Pegon dan aksara Jawa. Begini, ini manuskrip ditulis oleh seseorang yang, merupakan keturunan Hadromaut, entah dia atau kakeknya yang baru datang ke Nusantara. Ini berasal dari mulai abad 18 sampai abad 19, artinya cukup lama, cukup tua dia, sekitar 300 tahun. Dan, manuskrip ini ditulis menggunakan satu aksara Arab, kemudian aksara Pegon, dan aksara Jawa. Jadi seorang kauman menulis, menuliskan ajaran yang dia peroleh dengan aksara Jawa, aksara Hanacaraka, dan aksara Arab gitu. Ini sesuatu yang, unik sekali kan gitu. Tujuan yang lainnya adalah untuk mengungkap kesejarahan resepsi masyarakat atas teks tertentu gitu. Ya ini tujuan bisa diperinci lagi sesuai dengan penelitian-penelitian kita. Misalnya dalam buku saya Wajah Islam Nusantara, Jejak Tradisi Santri, Aksara Pegon, dan Keberislaman dalam Manuskrip Kuno, saya bisa menyebutkan beberapa tujuan dari tulisan itu. Misalnya Islam di Indonesia itu tidak peripheral atau sifatnya tidak, eee, sisa-sisa dari, dakwah yang dilakukan di pusat Islam kemudian nyampe ke Nusantara melalui beberapa kawasan, beberapa kebudayaan, yang artinya ketika nyampe di Indonesia menurut mereka yang mengatakan demikian, para peneliti, sebagian dari peneliti, orientalis, itu artinya sifat keislaman Indonesia itu, tidak murni lagi, karena rujukannya berasal dari rujukan yang sudah mengalami perubahan-perubahan menurut mereka. Padahal kita bisa melihat misalnya dalam akses kitab-kitab yang masuk ke Nusantara, dalam konteks ini di Jawa misalnya, di para wali itu juga membawa kitab-kitab gitu, tapi mereka ini nggak banyak dibincangkan kan, bahwa misalnya Sunan Bonang itu ngajinya adalah kitab Ihya Ulumuddin dan At-Tamhid fil Kalam kalau nggak salah, At-Tamhid dalam kitab akidah itu. Kemudian, At-Takrib misalnya, Takrib itu sudah sejak awal gitu, ada di Nusantara, termasuk manuskrip paling tua yang ada di Nusantara ya kitab Takrib, di konteks Jawa ya kitab Takrib itu gitu, sejak abad 16 gitu, termasuk manuskrip yang awal datang ke Eropa juga adalah, apa, kitab Ihya tadi, Ihya Ulumuddin, kemudian, kitab lainnya adalah Tuhfatul Mursalah misalnya, dan Masailut Ta'lim ya. Masailut Ta'lim itu atau Muqaddimah Al-Hadramiyah itu sudah masuk ke Nusantara, sudah digunakan bahkan untuk, penetapan hukum di konteks, Kesultanan Sultan Agung di Jawa gitu, pada 1623 gitu. Dan di situ juga ada teks unik di Masailut Ta'lim yang disimpan di British Library di London. Ada teks, ijab qabul. Ijab qabul di masa itu sudah, eee, masih atau menggunakan bahasa Jawa dan tidak menggunakan bahasa Arab. Kemudian ada sejak masa itu Sigho Ta'liq. Artinya Sigho Ta'liq itu sesuatu yang dari manuskrip ini berlangsung sejak abad ke-17 awal hingga sekarang masih digunakan. Artinya itu, keberlanjutan kesejarahan, atau ijtihad yang masih diteruskan sejak masa itu paling tidak hingga masa sekarang. Kemudian kita bisa, saya bertujuan juga untuk melakukan, apa,
pelurusan sejarah atas makna aksara pegon, bahwa aksara pegon itu masih hidup hingga sekarang di masyarakat dan merupakan proses yang dinamis di masyarakat, bukan hanya dalam arti santri saja, dalam arti sempit gitu. Kalau ngomong santri saja nanti dianggapnya hanya menciptakan karya, kitab-kitab saja, padahal dia juga digunakan untuk menciptakan mocopat, suluk-suluk, dan banyak sekali serat dan babat yang ditulis dalam, aksara pegon gitu. Termasuknya untuk membantah Piso yang mengatakan di dalam Literature of Java bahwa aksara pegon itu abad 19 sudah mati karena ada renaissance, kesusastraan Jawa kuno, yaitu kesusastraan yang sifatnya Hindu-Buddha. Padahal di masa itu, di masa yang dia anggap renaissance itu, aksara atau manuskrip yang diciptakan, eee, dalam arti mengubah kembali manuskrip karya-karya Hindu-Buddha itu tidak banyak. Menurut, Nancy K. Florida itu hanya beberapa gelintir saja, tidak lebih dari 10 manuskrip yang diciptakan di masa Renaissance itu. Dan ini jauh berbeda dengan misalnya serat Amit Hamzah, kemudian, eee, serat-serat lain yang, sifat keislamannya sangat, kuat gitu ya. Bahkan dari, masa Renaissance itu, dari penelitian yang terbaru yang dilakukan oleh, eee, Bernard Arps ya, seorang profesor Jawa kuno di Leiden, mmm, supervisor kedua saya, setelah Pak Niko Kapten mengatakan bahwa ternyata konsep Arjuna Wiwaha itu yang digunakan, yang dihidupkan kembali itu bukan penyembahan dewa-dewa apalagi, tetapi konsep yang inherent atau yang sama dengan keislaman, yaitu kalau seseorang mau menjadi seseorang yang dikdaya dan menang, maka dia harus mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Dan, eee, dia karena dengan melalui proses zuhud itu. Zuhud bisa dimaknai dengan menjauhkan diri dari duniawi secara fisikal, artinya pergi bertapa ke gunung atau ke gua, atau juga dimaknai secara bukan fisikal ya, yaitu perubahan arah hidup kita gitu, yang darinya sifatnya duniawi menuju ke sifatnya spiritual gitu. Karena setelah itu kita akan mendapatkan ilmu kesaktian gitu. Ilmu kesaktian yang mana bisa kita gunakan untuk mengalahkan angkara murka. Angkara murka mengalahkan keburukan dan kita akan akhirnya menjadi pemenangnya. Konteks ini bukan hanya dalam arti perebutan kekuasaan seperti yang ada dalam perang Baratayuda itu, tetapi juga dalam konteks, kemenangan untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan spiritual pula, yaitu kita juga bisa melihatnya paralel dalam konteks keislaman ketika Kanjeng Nabi ingin mengalahkan keburukan yang amat, mendasar di masyarakat, Quraisy yang tidak ada keadilan di sana, terhadap baik relasi antar gender maupun relasi antara mereka yang punya, kekuasaan sebelumnya karena kekayaan dengan orang-orang biasa itu sama sekali tidak adil. Kanjeng Nabi untuk mendapatkan itu atau proses di mana kita melihatnya secara retrospektif ya, Kanjeng Nabi pertama bertapa atau mengasingkan diri, uzlah ke, Gua Hira. Sampai beberapa tahun hingga akhirnya mencapai usia 40 tahun beliau mendapatkan wahyu atau ngilmu kesaktian dalam konsep, Bharatayuda atau konsep Jawa. Kemudian karena itu mendapatkan pertolongan itu, wahyu itulah, Al-Quran itulah yang digunakan untuk menumpas angkara murkaan, ignorance, ketidakadilan, penjajahan dalam arti kekuasaan mereka yang punya kapital terhadap mereka yang tidak punya atau yang mustad'afin. Dengan cara, itulah, dengan wahyu itulah Kanjeng Nabi membebaskan masyarakat, eee, Arab gitu ya, masyarakat Quraisy pada awalnya untuk lepas dari, ketidakadilan ini, mengalahkan ketidakadilan ini yang yang tidak diasosiasikan kepada satu 2 orang, tetapi diasosiasikan kepada keburukan itu, gitu. Keburukan, kenyataan fakta bahwa keburukan itu terjadi di masyarakat. Kemudian, saya bertujuan juga dalam buku ini menyebutkan, keislaman dan kebudayaan lokal itu, saling mengisi, dinamis, saling koreksi, ada yang,
kebudayaan, ekspresi kebudayaan yang ditinggalkan, ada juga ekspresi-ekspresi keislaman yang ditinggalkan. Misalnya ekspresi keislaman yang nampaknya sejalan dengan tradisi tantrisme dan salah satu, thariqah kubrowiyah, salah satu thariqat yaitu thariqat kubrowiyah di Nusantara, yaitu syahadat sebelum, kematian. Tapi syahadat ini nampaknya, eee proses syahadat ini yang tadinya menggunakan beragam kata karena beragam ucapan ya, formula kalimat yang digunakan itu beda-beda, sebelum seseorang mati karena melihat, warna-warna tertentu, praktek itu sudah tidak, banyak digunakan. Oke, itu pertemuan kita pada hari ini. Ini adalah beberapa bibliografi yang saya sebutkan dalam, eee presentasi kita hari ini. Ada buku saya Wajah Islam Nusantara, kemudian Ibu Siti Baroroh Barit di bukunya Pengantar Teori Filologi, kemudian Eko Wati Filologi Jawa, kemudian The Powers of Philology karyanya Hans Ulrich, kemudian Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, demikian kelas kita pada hari ini. Terima kasih. Kelas ini adalah sebuah kelas, filologi Al-Qur'an yang saya ampu di Fakultas Usuluddin dan Humaniora Wali Songo Semarang. Demikian kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.